sekarang ada dengan Injilia Triana Jacobis. Nah, Injil ini dia alumni Unima, Iya, sarjana kesehatan masyarakat kan, Injil? betul Nah, sekali. Injil juga sekarang dia sudah kerja di mana kata Dek? Diperbankan, Kak. Bank kan, salah satu bank. Nah, boleh semua bilang DP bank Mandiri atau Di Bank apa-apa. Mandiri. Gratis, Bank Mandiri lainnya bayar royalti di Bank Mandiri di negeri Gorontalo di sana. Nah, jadi Injil eh, dia sewaktu masih mahasiswa, dia juga adalah aktivis pelayanan, pernah jadi ketua kerukunan mahasiswa Kristen Tatabuan, ya KMKT, dan juga kalau di dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan sosial, kalau tidak salah di kampus pernah jadi noni kampus atau runner up atau bagaimana? Harapan dua, Kak. Harapan dua Noni Unima. Yang penting ada harapan. Harapan dua Iya, noni. Tahun berapa kan tuh? tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Jadi eh, torang di podcast kali ini torang akan bahas mengenai pengembangan diri dan karir, toh pengembangan diri dan karir untuk pemula mengingat Injil memang sekarang meskipun di usia muda ya bisa disebut sebagai wanita karir. Ya toh meskipun mungkin belum belum lama kan, masih berapa tahun, tapi ini sangat penting untuk dapat menjadi kesaksian atau bekal bagi orang-orang pemula dan apalagi bagi mahasiswa yang baru selesai, yang masuk di dunia alumni untuk cari kerja dan juga yang sudah bekerja bagaimana melakukan atau bagaimana mengembangkan dia punya karir dan mengembangkan diri diri di dunia kerja. Eh, Mungkin di awal ini Injil boleh cerita dulu sejenak, sejenak, cerita dulu sedikit bagaimana sampai akhirnya Injil memutuskan masuk di dunia perbankan. Meskipun sebenarnya Injil sendiri dia punya disiplin ilmu itu adalah sarjana kesehatan masyarakat. Coba. Tahu, Kak? Oke. Iya, jadi mungkin sedikit cerita kan, Kak. Jadi memang dari awal, pastinya karena ada aplikasi kesehatan masyarakat berharap ada di dunia kesehatan juga, Kak. Nah, tapi Mm-mm. memang manusia sekali lagi cuman bisa berencana, manusia Tuhan yang menentukan. Nah, karena pada waktu Injil selesai kuliah, Kak, itu kan masih masa-masa baru rehat dari COVID. Nah, Mm-mm. jadi Injil melihat peluang kalau di mana perbankan pada saat itu dibutuhkan banyak sekali pelamar-pelamar, Kak. Nah, jadi dengan waktu itu juga Injil melihat ada potensi yang cukup dalam diri untuk Mm-mm. bersaing di perbankan. Nah, walaupun tidak ada disiplin ilmu atau background perbankan atau ekonomi, cuman karena pernah ikut organisasi, jadi public speaking terlatih sedikit, itu yang menjadi daya jual Injil untuk berani eh, melamar di perbankan, Kak. Dan puji Tuhan boleh sampai lulus dan bekerja di Bank Mandiri. Oke. Padahal sebenarnya yang ada disiplin ilmu ekonomi itu Injil PKK kan, Riedel Jacobus, Iya, Dokter Riedel. sebenarnya kakak yang ada disiplin ilmu di perbankan. Hmm. Tapi malah yang kerja Seperti di itu. perbankan itu Injil. Nah, Iya. waktu Injil melihat bahwa dunia perbankan itu sebenarnya waktu pasca COVID itu kan, pemulihan dari COVID itu menjadi pekerjaan yang atau bagaimana tadi yang Injil Kalau pada saat maksud? itu sih Kak, memang lagi banyak perbankan yang buka lowongan kerja Kak waktu Injil Oh, lulus kuliah. karena sebenarnya dari medis banyak membutuhkan karena banyak pegawai medis yang Mm-mm.
yang meninggal karena COVID toh. Ya, yang tapi kamu gugur. lebih memilih ke Perbankan. apa namanya, ke perbankan kan. Iya. Nah, apa yang Tapi sempat terbesit juga Pak masuk pikiran? lamaran ke bidang kesehatan sebenarnya, Kak. Oh, sempat Kak Kang. Iya. Pegawai negeri atau masuk di swasta waktu itu? Waktu itu di rumah sakit, Kak, di swasta. Oke, apa yang jadi Injil punya motivasi atau yang terbesit Pak Injil punya pikiran, ah kita ini sepertinya harus ke perbankan nih, meskipun oke, mungkin dari salah satu alasan adalah waktu Injil kasih kasih lamaran di pekerjaan yang ada di dunia kesehatan itu mungkin kan atau ya apakah ndak lolos berkas atau mungkin belum diterima lalu kemudian banting setir diperbankan atau bagaimana. Tapi kan yang jadi pertanyaan begini, kenapa harus diperbankan? Kenapa nyandak di yang lain? Meskipun alasannya tadi karena di perbankan butuh karyawan. Oke, tapi kan bisa di yang lain tuh kenapa harus ambil di perbankan? Apa yang jadi target dan tujuan Injil untuk masuk di perbankan? Oke, jadi kalau dari Injil, Kak, salah satu yang bikin Injil termotivasi untuk kerja di bank itu, yang pertama dari passion kayaknya, Kak. Injil merasa, Oke. Injil lebih passion untuk ada bersosialisasi dengan banyak orang. Oke, Kan orang Kak, so bisa lihat orang passion itu masih dari pas kuliah kan. iya, Nah, iya. Injil lihat, oh, Injil kayaknya lebih nyaman kalau kerja itu ada sama-sama dengan banyak orang, berinteraksi langsung dengan orang. Nah, itu salah satu yang membuat Injil, oh harus kayaknya ini lebih cocok diperbankan untuk saat ini. Dan yang kedua juga melihat dari finansial tentunya, Kak. Oke, oke, Itu memang salah satu yang jadi tolak ukur, jadi pertimbangan kenapa harus di bank. Selain passion, juga finansial tentunya, Kak. Dengan tuntutan kerja yang mungkin sangat tinggi, finansial juga tentunya mengikuti dari eh, kesulitan bagaimana dia bekerja kan, Kak. Nah, jadi kenapa harus diperbankan? Karena memang eh, Injil suka sekali Kak kalau banyak ngobrol. Kalau di bank juga pindah-pindah tempat, bagaimana Injil bisa bersosialisasi dengan orang baru. Nah, itu menurut Injil, hal yang Injil suka bagaimana bisa ada dengan orang baru dari tahun ke tahun. Ada orang-orang baru yang boleh Injil kenal, baru bisa banyak relasi juga yang bisa Injil dapat. Itu sih Kak yang bikin Injil suka ada di bank. oke. Berarti memang jadi pelajaran ke teman-teman di luar sana bahwa orang jangan terpaku dengan disiplin ilmu yang ada pada orang. Jadi Betul. ijazah itu tidak apa bukan sesuatu yang mengekang orang untuk tidak bisa mengembangkan orang punya kreativitas, ya toh. Jadi kalau misalnya kayak Injil misalnya sarjana kesehatan masyarakat. Itu kan tidak mengikat Injil untuk tidak berkreasi, berkreativitas di dunia lain, dunia kerja lain maksudnya, kerja lain, Di dunia kerja, iya. dunia kerja lain. Eh, dan pelajaran kedua, orang itu memang boleh memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan di mana orang sebenarnya merasa pekerjaan itu tidak sesuai dengan orang punya ya itu bilang passion, karakter atau keinginan toh atau Iya. kemampuan. Justru atau apalagi pekerjaan itu orangnya tidak suka kan, orangnya tidak minati. Nggak Justru bisa ini nikmati, Kak. ah, Orang nggak bisa nikmati kalau hal yang orang nggak suka, orang mau betul. kerjakan. Jadi kalau pekerjaan itu orang tidak minati, orang tidak sukai, justru orang tidak dapat menikmati pekerjaan itu. Bahkan orang tidak dapat melakukan dengan benar pekerjaan itu ya. Jadi memang passion itu orang perlu untuk cari tahu orang passion itu di mana kan. Nah, ini jadi pelajaran penting ya Iya. bagi teman-teman di luar sana bahwa orang mesti tahu orang passion itu apa sih. Memang Kak melihat Injil ini dari apa namanya dari sejak Kak tahu Injil masuk di Noni kampus gitu. Tadinya memang Kak lihat ah, Injil
Oke, dari paras wajah cantik, apa DP nama postur memang katu ya idaman para pria no kata oh cantik langsing. Jadi kak lihat waktu itu kenapa sih Injil ini masuk di kesehatan masyarakat kan, kenapa dia nak masuk juga di FBS atau dia nak masuk di ekonomi begitu yang waktu itu kak pikirkan begitu, apalagi waktu Injil masuk di noni kampus. Nah, kak pikir wah ini sebenarnya bukan di passion kalau dia kuliah di kesehatan masyarakat, dan ternyata betul juga eh, terbukti waktu sekarang Injil lebih aktif ke dunia perbankan. Tapi kamu tanya dulu, apakah niat untuk masuk di dunia kesehatan itu masih ada atau nyanda? Dari awal Kak, dari selesai kuliah, sebenarnya memang sudah tidak ada niat untuk ada di dunia kesehatan, Kak. Hmm? Begitu Memang ya. niatnya apa, Kak? Sejak kuliah itu atau pas selesai kuliah? Sebenarnya kan DP background cerita Kiapa sampai Injil ada di dunia apa kesehatan masyarakat itu karena kalau mau dibilang tak salah. Salah ambil jurusan. Karena kan iya, karena waktu itu harus dipaksa dalam waktu yang singkat untuk memilih jurusan Kak waktu itu. Karena kan Injil seharusnya masuk UKIT. Oh begitu ya. Jadi harusnya Iya, nah, mungkin begitu. Kak tahu yang cerita di 2017 itu tentang UKIT. Ya ya ya. Mm-mm. Yang sampai harus mahasiswanya harus ada yang harus menunggu atau harus pindah kampus. Nah, itu Injil Iya, ada di itu situ salah satunya. pecahan dua kubu itu ya. Iya, betul, Kak. Nah, Oh, jadi waktu itu itu buat Mama dengan akhirnya banting setir iya harusnya harus ke Unima pergi di Unima. dan Oh, oke. pilihannya itu langsung ke kesehatan masyarakat tanpa mempertimbangkan akan jadi apa setelah ini. Oke. Kalau Begitu, Kak. begitu Kak Ruwe pertanyaan. Karena tadi kan Injil bilang sebenarnya Injil mau masuk di UKIT jadi pendeta Fakultas Teologi, tapi Mm-mm. karena ada persoalan UKIT waktu itu akhirnya banting eh, arah menuju ke Unima ambil kesehatan masyarakat, padahal sebenarnya itu bukan passionnya Injil dari awal, memang Injil so rasa begitu. Nah tapi sekarang kan Injil ada di dunia perbankan, berarti apakah memang Injil passion hanya di dunia perbankan, dunia sosial, atau memang ada di dunia misi, di pelayan misi begitu? Kalau dari Injil sih, Kak, sebenarnya kalau misalnya dua-dua ini bisa jalan sama-sama, menjalankan misi untuk pelayanan juga bisa, sama Injil juga rindu untuk pelayanan, Kak. Tapi karena memang waktu yang tidak fleksibel kalau diperbankan, Kak, Hmm? itu yang mungkin bikin Injil jadi agak sulit untuk berbagi waktu. Maksudnya untuk ada terlibat dalam sebuah organisasi, Kak. Begitu. Oke, Injil, tapi Injil juga suka rindu hmm, untuk ada kayak waktu-waktu kuliah, ya bisa sharing sama adik-adik atau yang mau bagi tuh, Kak. Cuman karena oke. waktu pulang saja tidak teratur, weekend kadang kala harus masuk, jadi yang begitu-begitu, Kak. Yang nggak bisa orang apa schedule kan, Kak, ini masuk atau tidak, begitu. Oke. Tapi sejauh ini, sorry, Kak agak menggali sedikit ya. Sejauh ini Injil punya kehidupan kerohanian bagaimana? Kalau untuk kehidupan kerohanian, Kak, paling lebih ke pribadi, Kak. Oke, Untuk saat satu. teduh, iya. Kalau misalnya Ya, di sini, karena di Gorontalo, Kak, ya, ya. mungkin Kak tahu, di sini Ya. minoritas. Jadi paling untuk peribadahan itu Injil cuman kalau hari Minggu, begitu. Oke. Di tempat kerja, rekan-rekan kerja ini ada yang satu agama atau sorry, Ada, satu agama? Ada. iya. Kita ada sekitaran 7 sampai 8 orang, Kak, yang di kantor Pak Oke. Injil. Kalau relasi dengan dorang, bagaimana Injil menjalankan itu? Apakah Puji hanya Tuhan, Kak, kita setiap hari Kamis, kita ibadah bersama. Setiap hari Kamis mm, pagi, kita ibadah bersama. Nah, jadi relasinya cukup baik, Kak.
Oke, jadi Injil punya penerapan pelayanan misi di dunia kerja, dalam hal ini di kantor dengan teman-teman, itu bagaimana Injil jaga realisasikan? Mungkin kalau untuk dari Injil pribadi, Kak, Injil tetap berusaha bagaimana menjadi surat yang terbuka atau menjadi pribadi yang berbeda di tempat kerja, yaitu dengan menjaga integritas tentunya, Kak ya. Ya, Ya walaupun memang di sini banyak intimidasi, tapi ya puji Tuhan mungkin cuman Jabawa yang baku sedu begitu no Kak. Pastikan mungkin teman-teman juga cuman baku-baku sedu. Ya orang sebagai yang minoritas ya hanya menerima dengan ya baku sedu lagi begitu. oke. Injil, kalau boleh tahu, Injil berposisi sekarang so apa di perbankan, di Bank Mandiri? Kalau sekarang posisi pegawai Kak atau posisi pekerjaan Ya, job desk-nya? DP Job di bagian apa? Kalau sekarang di customer service Kak. Oke, di CS kan. Nah, Injil, orang tahu ya dunia kerja itu dia punya tantangan itu besar. Mulai dari interaksi dengan rekan sekerja, belum lagi Betul. menghadapi pekerjaan yang tadi Injil soal singgung, aduh, begitu rumit, begitu banyak, kadangkala waktu pulang juga tidak menentu. Nah, tapi orang mau bahas dulu di awal, karena ini berbicara pengembangan diri dan pengembangan karir. Di awal Injil masuk di apa namanya di Bank Mandiri, yang Injil rasakan itu pertama apa? Apakah langsung percaya diri, oh kita bisa, atau malu-malu, atau bagaimana? Kalau yang pertama itu Kak pasti merasa insecure. Oke, Yang tidak percaya mungkin diri. Injil merasa, oh Injil ini banyak kelebihan begitu Kak. Jujur Ya, dari Injil menilai, oh Injil itu bisa bersaing dengan orang lain atau maksudnya ada sesuatu hal yang lebih begitu dari Pak Injil Pediri. Tapi oke, setelah Injil diterima, ada di kantor, Injil menjadi kayak jadi kecil begitu Kak. Oh oke. ternyata ini kehidupan ini tidak sekecil yang Injil lihat di kuliah Ya. begitu atau di kehidupan keluarga. Ternyata ada Hmm, banyak orang yang lebih dari yang apa Injil pikirkan. Mulai hmm, dari yang pertama dari penampilan, hmm, dari soft skill. Itu Injil hmm. lihat pas Injil kerja, Kak. Jadi yang pertama itu merasa terintimidasi dan insecure dengan apa yang ada Pak Injil Pediri. Yang awalnya cukup percaya diri, tiba-tiba langsung jadi insecure, merasa, aduh, ya nggak pantas kayaknya ada di perbankan, begitu Kak. Itu yang pertama, pas masuk kerja. Oke. Berarti yang Injil lihat, waduh, ternyata ini ada orang-orang yang lebih daripada kita. Ini ada orang-orang Betul. yang istilah lebih jago dari kita. Nah, berarti harusnya eh, apa namanya? Bukan harusnya. Itu akhirnya membuat Injil selain tidak percaya diri, mungkin rasa minder, rasa merasa, aduh, apa ada rasa, ah kita lupa keluar jus tahu. Iya Kak, pasti ada di awal-awal itu pasti akan ada pikirannya seperti itu. Ya. Nah, ada Suka nggak mau orang berhenti karena yang, aduh nggak mampu bersaing begitu Kak. ya, oke, jadi ada persaingan di situ, Kang. Itu dalam dunia Iya, kerja ada persaingan. pastinya walaupun Batamang tetap ada DP persaingan karena kan namanya dunia Oke. pekerjaan tuh Kak. Ada nggak teman-teman yang eh, kan pertama kali masuk di Kota Mobagu tuh kalau nggak salah ya. Manado Kak pertama. Oh di Manado, Kang. Nah, Mm-mm. Kak mau cerita ya, nanti mungkin Injil boleh boleh respon kalau memang ada eh, pengalaman sama dengan Kak. Dulu waktu Kak ada di satu perusahaan asuransi, jadi Kak jadi supervisor. Ya, jadi Mm. Kak bersyukur sekali waktu itu Kak langsung jadi supervisor, nah jadi agent. Jadi Kak membawai ada beberapa agent dan KP gaji lumayan besar karena kan orang gaji dihitung dari penghasilan agent tutup polis, jadi diakumulasi berapa 0,0 sekian persen gaji supervisor dan itu lumayan besar. Tapi kan Mhm. nggak kerja, kan nggak kerja. Ini jujur saya kan waktu itu salah satu alasan kenapa Kak resign karena Kak malu dunia kerja aku menerima gaji. Nah, justru gara-gara Kak nggak kerja akhirnya di bawah.
di bawah ini pegawai-pegawai administrasi, orang baca cerita aja apakah, wih, cuma terima gaji Mhm. buta. Kan itu kan bukan orang bukan karena torang, bukan orang keinginan, orang ini suka kerja. Cuman ya ada pekerjaan yang orang mau kerjakan, karena itu sudah dikerjakan oleh agent, Kak. Cuma berapa kali turun lapangan. Selanjutnya sudah diam di kantor, Kak. Masuk kantor jam 10. Lain kali jatah tidur, tinggal bangun jam 12 atau setengah satu, kepala cabang suka sebangun, ngopi makan, lalu kemudian balik. Ya kerja pulang jam 3 lebih awal. Jadi karyawan-karyawan di bawah itu di bagian administrasi seperti ada iri hati mungkin, atau ada rasa bagaimana ya, orang baru lalu kemudian dapat gaji besar lalu sondikat dengan kepala cabang. Nah kalau Injil bagaimana di tantangan? Ada enggak di awal-awal baku dapat dengan rekan-rekan kerja yang agak sirik atau bercerita-bercerita jahat tentang Injil? Kalau yang begitu Kak, Injil kurang tahu juga, tapi pasti kalau namanya di dunia pekerjaan pasti ada Kak. Tapi Kalau Injil Injil beda asal dengan Kak Andi. saya rasa berasa ada ini loh. Iya, Oke. tapi terang ke situasi yang beda. Kalau Kak Andi itu eh, karena supervisor, jadi tinggal memantau atau Kak, tinggal lihat-lihat orang begitu. Oke. Kalau Injil Mm-mm. kan memang bawah, Mm-mm. dari bawah, jadi memang eh, banyak kerja begitu dong Kak. Tapi memang kalau misalnya kayak masih baru, ini boleh tak salah begitu. Nah, judul Mm. orang bercerita begitu. Raja pelonco begitu. Walaupun bukan Pernah raja pelonco, tapi pelonco. kayak dia misalnya tuh, dia sana ini peplang begini. Misalnya kan kalau sana Injil pertama kan detailer, Ya, 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 detailer. ya. Mungkin ini senior senior kalau di mana ada tuh kak, dorang kayak nggak enak mau bategor, jadi dorang cuma mau ih dia ini peplang sekali. Abis itu sama jadi cerita. Mungkin yang berbagi itu sih kak kalau di Pak Injil. Kalau yang sama Oke. dengan kak yang makan gaji butanya enggak sih kak? Oh, oke. Jadi ini jadi pelajaran for teman-teman di luar sana. Ternyata masuk di dunia kerja, ini kan ada begitu banyak, apalagi anak-anak pelayanan yang so kelar, orang menginginkan sekali untuk kerja, tapi orang kadangkala tidak mempersiapkan diri. Nah, kalau tidak mempersiapkan diri, apalagi tidak tahu dia passion di mana, salah pilih kerja, baku dapat dengan lingkungan di mana ada banyak di situ, bisa jadi langsung keluar belum dari 1 bulan belum terima gaji so keluar lebih dulu. Nah makanya ini perlu mungkin kalau ada yang sempat nonton ini jadi pembelajaran ya, Injil Pekisah tadi juga Kak sempat singgung bagaimana ketika masuk kerja ternyata dunia kerja itu beda sekali, ada persaingan, lalu kemudian belum lagi menghadapi orang-orang atau rekan-rekan kerja yang sebenarnya tidak tahu terhadap posisi seperti apa, tapi orang sok tahu dan akhirnya menceritakan, mencari-cari kesalahan, menceritakan kejelekan. Nah, belum lagi ditambah orang punya keadaan hati yang pas masuk orang kaget, banyak atau orang yang lebih jago dari orang. Oh ternyata seperti ini, tidak seperti yang orang bayangkan. Akhirnya orang Iya insecure, betul kak. jadi rasa minder, orang rasa terintimidasi baik dengan orang-orang di dalam dengan juga cara kerja yang ada di tempat kerja. Ini jadi pelajaran bagi teman-teman juga yang nanti akan cari kerja. Jadi satu mesti cari tahu dulu Kang, passionnya apa. Baru kemudian Betul. terampil skill itu bagaimana sih? Apakah orang so siap untuk masuk di dunia kerja itu dengan skill yang ada pada orang? Itu orang harus persiapkan. Jangan nanti persiapkan kalau di dalam. Kalau di dalam kan pasti akan jadi lambat tuh terhadap pengembangan diri. Tapi kalau siapkan dari luar, maka mungkin orang so siap bersaing. Oke, lalu kemudian bagaimana sampai Injil akhirnya, wah ini biasa ini jadi biasa di dunia kerja lalu kemudian mencintai dunia perbankan dan sampai sekarang masih tetap eksis dan Kak Rases tahu eh, orang-orang yang bercerita-bercerita seperti yang tadi itu mungkin masih ada tapi kan sudah nggak banyak karena sudah aku kenal tuh. Nah, bagaimana Injil akhirnya menghadapi eh, dinamika yang ada di dunia kerja itu sampai sekarang Injil rupa memang menikmati sekali Kak Lia di postingan, betul-betul menikmati sekali ini karir sebagai bangkas. Bagaimana?